Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa afdhalus salawati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammadin al-mab'usi rahmatan lil alamina rijalan wa nisaa'a wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ahli sidqi wal wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Para Bunyai, Kiai, Mbak Nyai, Mas Yai, dan teman-teman sekalian seluruhnya jamaah Zumiyah atau jamaah Tadarus Subuh, buku Perempuan Bukan Sumber Fitnah. Di sini saya akan menjelaskan kerangka, lebih tepatnya ya, kerangka bagaimana memahami perdebatan ulama dalam kerangka Islam rahmatan lil alamin dan juga akhlakul karimah. Jadi saya tidak akan memperuncing perdebatannya karena itu bisa jadi sudah menjadi pilihan masing-masing, tetapi perdebatan itu misalnya tidak digunakan untuk lalu merendahkan perempuan, menganggap perempuan kotor dan lain sebagainya, karena perempuan head itu adalah ciptaan Allah. Itu dari biologis yang itu ada dalam tubuh perempuan. Dan tentu saja yang diperlukan kalau kita menggunakan kerangka rahmatan lil alamin adalah bagaimana kita justru pandangan kita itu memberi anugerah, memberi rahmah, dan juga kita memiliki relasi yang akhlakul karimah kepada perempuan yang sedang mengalami menstruasi atau berikutnya yang mengandung dan seterusnya. Nah, itu penting sekali sehingga nanti ketika kita membahas perbedaan pandangan ulama itu tidak dikerucutkan, difokuskan pada halal haram yang akhirnya membuat kita justru merasa tidak menghargai, mendiskriminasi, merendahkan, dianggap kurang agama, kurang akal, padahal menstruasinya dari Allah Subhanahu wa taala. Atau bahasa Nabi katabahullahu ala banati Adam. Itu memang sudah diciptakan oleh Allah kepada seluruh perempuan. Jadi itu kira-kira kerangkanya. Tentu saja kerangka lain saya berharap ya para pemirsa nanti paham kenapa ada perbedaan ulama dan apa hadisnya, apa ayatnya, kemudian kita bisa mengambil sebuah perspektif, sebuah kesimpulan yang betul-betul mengakar pada Islam rahmatan lil alamin dan juga akhlakul karimah. Izinkan saya biasa membuka whiteboard untuk memungkinkan kita bisa memahami lebih komprehensif ya. Nah, yang ditanyakan oleh Mia Faiza dan teman-teman itu, ini ada warna hijau, ini ada warna biru kira-kira ya, atau warna apa lah nggak tahu. Nanti saya perbesar. Nah, yang warna biru ini adalah landasan para ulama yang kalau kita baca di kitab-kitab fikih perbandingan seperti fikih Wahbah Zuhaili, fikih Mausu'ah fikih Kuwaitiyah, itu akan terlihat sekali bahwa mayoritas ulama fikih yang kalau Buya itu membaginya ada fikih rasional, ada fikih menggemat, terus kenapa? Ada fikih rasional yang digawangi oleh Imam Abu Hanifah misalnya, fikih moderat yang digawangi oleh Imam Syafi'i, sama fikih tradisional yang digawangi oleh Imam Hambali. Nah, ternyata semua berkumpul pada sisi kiri ini. Sisi kiri artinya mengatakan tidak boleh atau dilarang. Jadi semua ulama, bukan semua, mayoritas ulama
berpendapat bahwa perempuan dilarang berada di dalam masjid. Jadi duduk manis di masjid itu ketika menstruasi tidak boleh. Tapi kalau untuk kebutuhan tertentu sebentar lewat itu sepakat boleh selama tidak mengotori. Jadi duduk di dalam misalnya untuk apa ya, untuk belajar, untuk tiduran, untuk ngobrol, untuk ikut mendengar musabaqoh atau apalah itu, atau ikut bagi zakat gitu kan misalnya. Ketika di Aceh saya dengar itu nggak boleh. Kalau duduk manis lama di situ itu nggak boleh. Mayoritas ulama. Tetapi kalau hanya lewat atau mengambil sesuatu atau karena takut tertentu atau mau ketemu teman sebentar terus langsung keluar lagi, itu sepakat ulama boleh. Boleh dengan syarat tidak mengotori. Tidak mengotori. Nah, tentu saja lalu ada perbedaan-perbedaan yang lebih detail ya kalau kita baca kitab Mausu'ah seperti ini dan kitab-kitab lain. Misalnya apakah Masjidil Haram masuk? Juga nggak boleh. Gitu. Karena orang-orang haji itu kan kalau sudah sampai Masjidil Haram nggak bisa tuh keluar gitu misalnya, atau di lingkungan masjidnya itu mana masjid, mana mihrab, mana beranda. Karena sekarang Masjidil Haram itu kan sudah lebar sekali bahkan sampai ke mall. Nah, itu mana bagian-bagiannya yang disebut sebagai masjid itu. Nah, Imam Abu Hanifah mengatakan boleh kalau Masjidil Haram, jadi yang tidak boleh masjid lain. Masjid lain nggak boleh, Masjidil Haram boleh. Orang yang lagi mens untuk masuk masjid. Yang tidak boleh itu hanya satu, tawaf. Kalau lagi haji itu boleh. Lalu kemudian juga tentu saja syarat untuk tidak mengotorinya masih disebutkan ya. Lalu kalau masjid tidak boleh, musola boleh nggak? Nah itu berbeda ulama. Kalau masjid itu artinya tempat yang digunakan untuk sholat Jumat, itu masjid. Nah tapi kalau musola, itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Karena kalau musola itu bukan masjid. Bukan masjid. Nah, definisi musola sama masjid, biasanya kalau di fikih itu ya kalau musola itu tidak dipakai untuk Jumatan. Tapi nanti beda nih orang-orang mazhab baru di sini yang sholat Jumatnya kan di basement sekarang itu, namanya masjid atau bukan itu. Nah itu nanti basementnya kalau dipakai sholat Jumat berarti nggak boleh dong perempuan ke basement itu. Sekarang kan masjid sholat Jumat ada di sekolah, di kantor, di basement, dan lain-lain. Nah itu yang mungkin belum ada yang bicara ya. Tetapi saya ingin menekankan bahwa pandangan mayoritas ulama itu dasarnya bukan karena perempuan kotor. Kata Imam Ibnu Hajar Asqalani adalah al-aslu anna jasad al-haid laisa binajasin. Jadi karena itu seperti kata Mbak Mia, dilarangnya itu karena mani'un, karena ada penghalang. Istilah kita karena ada tamu. Jadi dia biarkan perempuan sibuk dengan tamunya, ngurusin tamunya, melayani tamunya, tidak ke masjid dulu, kira-kira begitu ya. Apa sih argumentasinya? Nah ini argumentasinya, hadisnya. Kalau tanya hadisnya ada enggak? Ada hadisnya. Nah cuma hadis ini nanti oleh ulama lain yang tidak sependapat, yaitu Imam Ibnu Hazm, Imam Daud Lohiri, dan Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani dari mazhab Syafi'i yang mengatakan perempuan menstruasi boleh masuk dan tinggal di masjid selama tidak mengotori. Bagaimana pemahaman mereka nanti saya jelaskan semua ya. Ulama yang tidak membolehkan yaitu mayoritas atau jumhur itu dalil pertamanya adalah ini hadis Ibnu Majah yang mengatakan seperti biasa saya tidak perlu bicara sanad lagi ya karena nanti panjang, bahwa Ibnu Majah itu adalah salah satu kolektor atau pengumpul hadis yang tentu saja meriwayatkan dari gurunya, terus dari Abul Khattab Al-Hujri, Al-Hajari, dan seterusnya sampai kepada Ummu Salamah. Itu mengatakan bahwa Nabi mengatakan bahwa hadal masjid
la yahillu li junubin wala haidin. Bahwa masjid itu atau masjid ini tidak halal bagi orang junub maupun orang haid. Nah, masjid ini itu kalau di riwayat lain itu Masjid Nabawi, ya. Kemudian di sana banyak sekali riwayat hadis ini yang nanti oleh ulama yang tidak setuju riwayat satu sama lain itu saling bertentangan. Di luar itu dianggap Al-Hajari ini oleh seluruh ulama hadis termasuk Ibnu Majahnya itu orang yang dhaif, lemah. Karena lemah maka kalau bagi yang tidak sepakat itu ini tidak bisa dijadikan dasar hadis ini. Karena itu beberapa ulama tidak memakai hadis ini. Tapi memakai hadis lain nanti saya sebutkan di atas itu. Karena riwayat lain mengatakan satu menggunakan hadza, inna hadzal masjid, kadang ada kata-kata innal masjid an-nabawi, ini terkait dengan Masjid Nabawi, dan ada kata-kata juga ini ada ilahnya di sini tuh, illa li wa aliyin wa azwaji, kira-kira begitu. Ada banyak tafsir lah bahwa masjid ini tidak halal bagi junub dan orang haid kecuali bagi saya, istri-istri saya termasuk Ali bin Abi Thalib. Tapi ini juga semua riwayat itu kata ulama hadis adalah lemah. Karena lemah maka lalu ulama menggunakan hadis yang kedua yaitu Sahih Bukhari. Walah. Kok ini apa namanya? Macet. Bentar ya. Nah, dalam hadis Bukhari ini Halo? Halo. Apakah suara saya kedengaran? Kedengaran, Pak. Oke, soalnya di sini kok macet. Bentar. Dan yang kedua adalah hadis Bukhari yang berbicara bahwa perempuan-perempuan yang haid itu diminta untuk datang mengikuti sholat Idul Adha, tetapi tidak sholat. Dan diminta untuk menjauhi musola. Musolahunna, ini kata-kata ini. Jadi ini Sahih Bukhari ya. Umirna an nukhrija, kami diperintahkan untuk mengeluarkan orang-orang haid. Ini bergema terus kan? Apa namanya? Bergema. Iya, suaranya begitu. Nah, kayaknya nanti oke. Jadi yang kedua ini hadis ini berbicara tentang bagaimana orang-orang yang haid itu diminta oleh Nabi untuk ikut Idul Fitri, Idul Adha. Tetapi tidak sholat, tapi ikut hadir. Ikut hadir, semua diminta keluar semua untuk bersama-sama dengan seluruh umat Islam. Nah, ini hadis Bukhari. Tapi saya tidak tahu apakah diamalkan oleh kita semua bahwa orang yang lagi haid pun diminta untuk ikut keluar. Tapi ketika keluar itu katanya tidak mendekati musola-musola. Ini bahasanya bukan masjid tapi musola-musola. Nah, pertanyaannya adalah apa arti tidak mendekati itu? Nah, nanti kalau menurut ulama mayoritas mengatakan ya artinya tidak boleh masuk masjid. Tapi kalau kata ulama yang membolehkan, tidak bolehnya itu bukan masuk masjidnya, yang tidak boleh itu sholatnya. Wa ya'tazilu al-huyyadu an musallahunna. Jadi menjauhi orang-orang haid itu, musola-musola mereka menjauhi sholat yang tidak boleh, bukan duduk dan di dalam masjid itu. Ini satu. Yang paling kuat kalau kita lihat di kitab tafsir Al-Ahkam lil Qurtubi, Jami' Al-Ahkam lil Qurtubi, itu ayat Quran yang sering dipakai untuk melarang perempuan yang lagi haid ke masjid. Tetapi ayat Al-Quran ini juga kalau kita lihat, nanti kalau ada yang bawa Quran, silahkan lihat di surat An-Nisa 43. Terjemahannya, kalau di samping ada terjemahan Quran, atau bisa ngelihat terjemahan Quran online,
Itu surat yang keempat ayat 43. Itu mengatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabu, jangan dekati as-sholata, sholat. Nah, ada yang punya terjemahan nggak? Ada terjemahan lain nggak? Mungkin Kang Fatur, terjemahan as-sholatanya apa? Wa antum sukaro, dan kamu dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu, sehingga kamu sadar, tahu, mata kuluna, apa yang kamu ucapkan. Jadi lagi mabuk itu nggak boleh sholat, sadar dulu baru sholat. Tentu ini ayat ini turun sebelum sebelum diharamkan gradual itu, haramkan khomer itu. Pada waktu itu para sahabat habis minum sholat, lalu ngancam-ngancam bacaannya. Turunlah ayat ini. La taqrabus sholata wa antum sukaro hatta ta'lamu ma taqulun. Wala junuban, dan juga tidak boleh mendekati sholat orang yang junub. Illa abiri sabilin, kecuali hanya lewat saja, kata taghtasilu, sehingga dia atau orang junub itu sudah mandi. Sudah mandi. Terjemahan as-sholatnya apa, Kang Fatur? Kalau di saya sholat, terjemahannya sholat juga ya? Oke. Ya. Kalau gitu, itu terjemahannya kelompok yang membolehkan nanti. Kalau kelompok yang mengharamkan, itu terjemahnya bukan sholat. Berarti Kemenak harusnya ikut pendapat yang membolehkan nanti. Kalau terjemahan orang ulama yang tidak membolehkan, mazhab Syafi'i, as-sholata itu artinya tempat sholat, yaitu masjid. Nah, cuma tempat sholatnya kok jadi masjid, padahal kan tempat sholat bisa masjid, bisa rumah, bisa yang lain. Janganlah dekati masjid ketika kamu lagi mabuk dan ketika kamu junub, kecuali mau lewat saja. Nah, Quran tidak bilang haid, tetapi junub ini dikiaskan, atau haid dikiaskan dengan junub. Disinilah metode kias itu berjalan, bahwa karena haid itu sama-sama hadas, dan kalau hadas itu orang tidak boleh masuk dan diam di masjid, maka orang haid juga tidak boleh masuk dan diam di masjid. Jadi metodologinya kias. Kenapa? Karena hadisnya yang pertama dhaif, nggak dipakai. Yang kedua tidak tegas, karena diajak ikut tapi nggak boleh mendekati. Maksudnya apa? Nah, kalau kata ulama yang tidak boleh itu maksudnya yang tidak boleh itu sholatnya, bukan diajak sama Nabi suruh ikut datang kok. Ikut datang ke masjid, ikut datang ke lapangan, tapi tidak boleh mendekati musolanya. Artinya tidak sholatnya, yang tidak boleh itu sholatnya, bukan masjidnya. Karena itu naik lagi ke yang pertama, yaitu ayat Al-Quran. Tapi ayat Al-Quran juga ternyata pakai kias. Metodologinya bukan, dan kias juga harus diartikan dulu, as-sholatanya di sini masjid, bukan sholat. Karena kalau artinya sholat, maka yang tidak boleh ya sholat, bukan tempatnya, gitu, bukan tempat. Nah, ini pakai kias. Nah, karena itu ulama yang sana, yang sebelah kanan itu mengatakan, ya kias ini nggak bisa dipakai, nggak bisa. Apalagi kata-kata sholatnya diartikan masjid. Dari mana kata sholat masjidnya tidak boleh bagi orang mabuk? Kan memang pada saat itu sholatnya, sehingga ngancam-ngancam. Begitupun orang junub tidak boleh untuk sholat, untuk sholat orang junub itu, kecuali kalau dia illa abiri sabil. Artinya di situ artinya Kang abiri sabil, kalau di situ Kang Fatul, illa abiri sabilin, kecuali apa? Coba diartikan. Kecuali sekadar melewati untuk jalan saja. Nah, kalau sekadar melewati jalan saja itu terjemahan mayoritas. Coba diartikan dari awal artinya gimana? Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk
sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Oke. Dan jangan pula kamu dalam kurung kamu hampiri masjid ketika kamu kurung tutup dalam keadaan junub kecuali sekadar melewati untuk jalan saja. Nah, itu Sebelum- oke. Itu terjemahan mayoritas. Betul. Wala junubannya diartikan ketika junub jangan menghampiri masjid. Padahal menghampiri masjid kan tidak ada di Qur'annya. Wala junuban saja. Nah, itu terjemahan mayoritas. Wala junuban ini kata-katanya dan juga tidak boleh orang junub. Tidak boleh apa? Kalau dalam kurung itu kan tidak boleh menghampiri masjid. Itu terjemahan tafsirnya ulama yang mengharamkan. Padahal kalau ngikutin bahasa Arab ya wala junubannya harusnya ke wala takrobu. Kalau wala takrobu artinya tidak boleh sholat bagi orang junub. Nah, illa abiri sabil kecuali lewat saja. Jadi menghampiri masjid nggak boleh, masuk tapi lewat boleh. Lewat boleh. Di situ mendengung nggak suara saya? Maaf. Enggak, Rob. Di situ? Enggak. Enggak ya? Apa tuh? Tidak. Oke, Tidak. sip. Udah nggak apa-apa. Tidak. Sip. Apa namanya? Nah, ulama mayoritas mengatakan jangan menghampiri masjid. Nah, itu terjemahan dari tafsir ulama mayoritas. Lalu illa abiri sabilin kecuali kalau lewat. Nah, karena itu orang menstruasi biasa pada orang junub tidak boleh masuk masjid kecuali kalau lewat saja. Nah, padahal kalau kata ulama yang membolehkan wala junuban itu artinya jangan sholat ketika junub kecuali kalau sudah mandi. Nah, kecuali illa abiri sabilin kecuali kalau kamu lagi musafir. Junub, musafir, nggak ketemu air, nggak bisa mandi, silahkan tayamum. Begitu kira-kira ya artinya. Jadi terjemahan itu adalah bagian dari tafsir, dan tafsir yang ada adalah tafsir mayoritas. Itu kira-kira. Nah, karena itu ayat Al-Quran ini pun itu kemudian dianggap tidak punya basis atau argumentasi yang kuat menurut ulama yang membolehkan. Siapakah ulama yang membolehkan? Nah, kalau kita lihat di fikih perbandingan itu, yang utama adalah Imam Dawud Al-Zahiri, seorang ulama terkenal, dulunya mazhab Syafi'i, lalu dia punya kerangka sendiri, beliau seorang sufi, zahid, mutasawwif terkenal lah, sangat mutabi'un sunnah, dan dicintai oleh para ulama mazhab Syafi'i saat itu juga, walaupun berbeda pendapat banyak dengan Imam Syafi'i. Dipuji oleh Imam Nawawi, Imam Abu Ishaq Ar-Razi, lalu kemudian bikin madhab sendiri, tapi madhabnya tidak laku kalau bahasa sekarang ya. Tidak banyak, tapi pengikutnya masih ada banyak, dan yang paling terkenal adalah Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri dalam kitabnya Al-Muhalla. Nah, semua argumentasi ini dari kitab Al-Muhalla, Imam Ibnu Hazm. Nanti silahkan dilihat di sana. Jadi mazhab yang justru dianggap sebagai tekstualis, literalis, hanya berpaku atau berpandu pada hadis saja, Quran saja, tidak mau pakai akal, tidak mau pakai logika, tidak mau pakai kias, apalagi pakai yang besar-besar, itu justru berbeda pendapatnya, dan sepertinya baru ngeh kita sekarang kenapa itu seperti punya pandangan seperti itu. Dan ulama sebelah kanan yang saya bilang itu sekarang banyak sekali menginspirasi para mayoritas. Misalnya wasiat wajibah. Itu dalam mayoritas ulama tidak ada wasiat wajibah. Wasiat wajibah itu bagian waris bagi cucu yang tidak kebagian karena mahjub terhalang oleh anak. Padahal cucu itu sangat membutuhkan warisan karena dia orang tuanya udah meninggal. Nah, ketika kakeknya meninggal, si cucu nggak dapat karena terhalang oleh paman yang menjadi anaknya mayit. Nah, kalau di mayoritas semua ulama nggak boleh dapat warisan. Tetapi Ibnu Hazm mengatakan justru itu harus dikasih karena dia orang yang tidak bisa ada yang menolong.
Nah, itu wasiat wajibah sekarang ini dipakai oleh seluruh ulama, termasuk di KHI, termasuk di undang-undang keluarga di seluruh dunia Islam. Nah, ini pendapat orang yang kita bilang literalis, tradisional, itu justru memberi inspirasi kepada ulama mayoritas. Nah, termasuk juga kalau kita bilang sholat tarawih gitu kan, jadi 11 itu orang sebelah kanan ini. Jadi 11 itu. Kalau mayoritas kan termasuk mazhab Hambali itu ya 23 misalnya ya. Nah itu apa lalu pandangan atau pendapat kalau di buku saya baru 1 karena dibatasi oleh Mas Fathur untuk nggak boleh ngomong panjang-panjang katanya. Jadi akhirnya saya hanya bicara 1 hadis, padahal Imam Ibnu Hazm bicara sampai 4-5 hadis yang mengatakan bahwa perempuan haid itu ya boleh saja duduk tinggal di dalam masjid untuk apapun selama bukan untuk sholat. Tentu saja harus menjaga kebersihan ya, dan itu tidak hanya orang semua orang tidak boleh mengotori masjid. Kalau mengotori dengan ingusnya juga nggak boleh, dengan darah mimisnya juga nggak boleh, ya termasuk dengan darah menstruasi. Jadi pada dasarnya perempuan haid maupun laki-laki junub adalah orang yang boleh saja masuk tinggal di masjid untuk aktivitas yang dibolehkan oleh Islam. Nah, salah satunya hadis ini, Sahih Muslim, yang tadi sudah diceritakan oleh Mbak Mia, bahwa suatu saat Nabi itu meminta Aisyah untuk mengambilkan sesuatu minal masjidi, mengambilkan sesuatu dari masjid. Jadi nawilini al-khumrata minal masjidi. Aisyah ambilkan sajadah itu, ambilkan pakaian itu dari masjid. Berarti kan masuk ke masjid. Qalat, lalu Aisyah, inni haidun, saya lagi haid ya Rasulullah. Karena pada saat itu ya kita tahu di berbagai belahan dunia, sering diceritakan oleh Mbak Nyai keren kita, Mbak Nur Rofiah, orang menstruasi itu di berbagai tempat dikucilkan, diharamkan, dijauhkan, tidak boleh, bahkan ada rumah tersendiri, bahkan dibangunkan satu tempat yang sangat jauh. Nah, termasuk dalam konteks itu masyarakat Arab pada saat itu, ketika perempuan mens itu jangankan masjid, di kamar juga nggak boleh, laki-laki juga nggak boleh menemani. Jadi harus layu akiluha, wala yanamu ma'aha, dan lain sebagainya. Sehingga setiap ada apa-apa, perempuan akan merasa saya lagi head, itu untuk mengatakan boleh nggak ya gitu. Nah, ternyata Nabi revolusinya isna'u kulla syai'in illan nikah. Ini juga dipakai oleh Imam Ibnu Hazm bahwa perempuan itu boleh apapun, karena bahasa nabinya kulla syai'in. Ini juga Sahih Bukhari Muslim. Tapi saya tidak sebutkan di sini ya. Boleh apapun kecuali satu, yaitu hubungan intim, dan itu pun karena rahmatan lil haidi, karena mencintai, mengasihi kepada perempuan agar tidak tersakiti karena hubungan intimnya. Yang lain boleh semua gitu kira-kira. Tetapi Aisyah masih ragu, boleh nggak saya masuk masjid ya? Kata Nabi, inna haidotaki laisat fi yadiki, bahwa head kamu tuh Aisyah bukan di tangan kamu, bukan di kaki kamu sehingga kamu nggak boleh bergerak, bukan di tangan kamu sehingga kamu tidak boleh memegang sesuatu, tidak, tetapi ya tentu di farji yang itu yang tidak boleh hubungan intim itulah kira-kira ya. Ini satu hadis. Hadis yang lain juga Sahih Muslim. Ini lebih tegas lagi nih yang kata Ibnu Hazm. An Aisyah anna walidatan kanat sauda, ada seorang hamba sahaya perempuan yang hitam warna kulitnya, dimiliki karena dia hamba sahaya, dimiliki oleh salah satu kabilah. Nah, dia masuk Islam, ketika masuk Islam kemudian dimerdekakan oleh kabilah tersebut, lalu datang kepada Rasulullah, dimerdekakan lalu datang kepada Rasulullah dan aslamat dan masuk Islam. Qalat Aisyah meneruskan ceritanya, fakana laha khibaun fil masjid, bahwa perempuan itu lalu memiliki kemah di dalam masjid. Karena di masjid itu kan banyak orang tidur, ahlus suffah itu. Nah, perempuannya tidur juga dalam masjid, cuma biar tidak campur dibikinkan kemah di dalam masjid. Au hifsun, ada yang mengatakan ya
semacam rumah kecil lah untuk membedakan ini kamarnya perempuan dan yang lain yang bebasnya laki-laki. Ini Sahih Muslim. Nah, perempuan itu kalau di dalam masjid masa nggak pernah mens sama sekali? Pasti ada mensnya, kata Ibnu Hazm. Nah, ketika mens pun masih tetap di dalam masjid dan ya boleh artinya dalam masjid, gitu satu. Yang kedua adalah ketika adalah hadis Sahih Bukhari dan semua tahu semua ulama tahu bahwa Aisyah ketika haji sama Nabi itu mens. Aisyah itu. Lalu kata Nabi, apapun boleh dilakukan kecuali tawaf. Nah, kalau kata-kata apapun, berarti kan masuk masjid juga harusnya boleh. Kalau nggak boleh, Nabi harus ngomong dong, gitu. Kata Ibnu Hazm. Ini kata-katanya nih. Iqdi ma yaqdi al-hajj. Lakukan semua yang dilakukan oleh orang haji. Apapun, silahkan. Ghairu an la tatufi bil baiti hatta taghtasili. Kecuali tawaf kamu tidak boleh sampai kamu suci dan mandi. Ini hadis Sahih Bukhari, Muslim, semua ulama bilang, semua ulama hadis mensahihkan hadis ini. Nah, terkait dengan perempuan tawaf ini, sekalipun ada hadisnya tidak boleh, ternyata ulama mayoritas juga berbeda pendapat. Imam Syafi'i, Imam Maliki mengatakan tidak boleh seorang perempuan yang lagi mens untuk tawaf, karena tawaf itu syaratnya suci sebagaimana sholat. Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan boleh. Selama ditambah dengan dam, menyembelih kambing. Tetapi tetap mandi dulu, gitu, tetap harus mandi. Karena Nabi bukan melarang tawaf karena tidak suci, tapi suruh mandi dulu, gitu loh. Hatta taghtasili. Nah, tapi kalau ulama Saudi ini sekarang mengatakan boleh untuk tawaf, sekalipun menstruasi. Kenapa? Karena orang beribadah itu sesuai kemampuan, sementara orang mens kalau sampai dilarang tawaf, nanti dia akan ditinggal oleh jamaahnya, lalu dia tidak bisa pulang karena nunggu selesai menstruasi. Itu pendapatnya ulama-ulama Saudi yang awalnya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, karena alasannya ya perintah agama itu sesuai kemampuan. Ketika tidak mampu, sementara akan ditinggalkan, kalau harus nunggu selesai ya dia nggak akan punya teman, maka ya udah tawaf saja. Itu pendapat, tapi bukan itu yang kita bicarakan. Yang kita bicarakan soal tinggal di dalam masjidnya itu. Jadi ini ada 3 hadis, bahkan Imam Ibn Hazm menambahkan satu lagi hadisnya, yaitu ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuro, bahwa tanah-tanah ini adalah juga masjid. Itu kata Nabi, tanah itu masjid. Nah, kalau dibilang nanti perempuan tidak boleh masuk masjid, berarti perempuan tidak boleh berada di bumi ini. Nah, padahal perempuan kan boleh di bumi manapun ketika menstruasi itu. Padahal sudah disebutkan sebagai masjid oleh Nabi, karena itu ya perempuan boleh dimanapun ketika menstruasi. Tidak dilarang. Nah, tetapi ya tentu saja kita harus sama-sama menghormati pendapat itu, pendapat yang melarang dan pendapat yang membolehkan. Yang penting lalu adalah tetap pondasinya harus sama-sama, bahwa yang melarang itu tidak menganggap bahwa tubuh perempuan itu kotor, bermasalah, sehingga tidak layak dan lain sebagainya. Tetapi ya sedang ada mani'un. Mani'un itu penghalang. Penghalang itu bahasa sekarang tamu. Sehingga jangan ditambah-tambahin, lalu dianggap tidak layak lah, tidak bisa dekat sama Tuhan, sama Allah lah, dan lain sebagainya. Gitu kira-kira. Jadi karena itu menurut saya bagaimana kita bisa atau mampu mendudukkan perbedaan itu dalam kerangka rahmatan lil alamin. Bagaimana rahmatan lil alamin itu? Ya ini, seperti yang sudah diawali oleh Mbak Mia itu, bahwa kita mengembangkan fikih yang awalnya tidak empati, tidak peduli, atau justru banyak bicaranya itu apa yang boleh bagi laki-laki ya dengan perempuan yang lagi menstruasi. Kan terbalik kalau kata Mbak Nur. Yang menstruasi perempuan, tapi kok yang dibicarakan laki-laki.
Kalau di fikih kan kita sering dengar tuh, boleh nggak laki-laki berhubungan intim, boleh nggak mencium, boleh nggak dekat, boleh nggak, boleh nggak. Apa yang diterima oleh laki-laki dari perempuan yang sedang head. Nah, ini harus dibalik menuju fikih yang empati, yang yang kemudian menjadi bagaimana kita mengembangkan fikih yang apa yang diterima oleh perempuan yang sedang head dari laki-laki dan masyarakat. Jadi kita subjeknya coba dibikin bagaimana perempuan menjadi subjek dalam konteks head ini. Nah, kita perlu sekali tuh fikih seperti ini. Kira-kira kalau perempuan lagi head itu apa yang diterima, apa yang diperoleh dari laki-laki dan masyarakat gitu loh. Bagaimana mengembangkan fikih seperti ini? Ya salah satu ayat utamanya adalah ayat surat Luqman yang saya kira sangat terkenal itu. Wa waswainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidaik. Begitupun ayat dalam surat Al-Ahqaf jelas sekali pentingnya ihsan di sini kepada orang tua, terutama perempuan yang mengalami kehamilan, melahirkan, menyusui, dan seterusnya. Jadi menstruasi itu bagian dari proses perempuan akan mengalami hamil dan seterusnya. Karena itu yang harus dipikirkan adalah ketika perempuan lagi head dan hamil dan seterusnya, itu apa yang harus diperoleh dengan teologi ihsan. Makanya saya sebut istilahnya fikih 4I. Nah, ini M4I. Fikih yang memandang perempuan sebagai subjek utuh kemanusiaan. Nanti penjelasannya lebih baik oleh Mbak Nyai Nurofia dalam ngaji KGI. Bahwa perempuan itu akan mengalami menstruasi secara umum ya. Tentu ada 1, 2. Lalu ketika berhubungan intim punya potensi dibanding laki-laki untuk mengandung, laki-laki tidak sama sekali. Lalu ketika sudah mengandung tentu saja akan melahirkan dan menyusui. Nah, kondisi ini harus didasarkan pada fikih ihsan. 4I, M-nya 4, menstruasi, mengandung, melahirkan, menyusui. Perilaku kitanya terhadap perempuan yang mengalami itu adalah ihsan. Dari mana kata ihsan itu? Dari kata-kata dalam ayat Al-Quran ini. Wa waswainal insana biwalidayhi ihsana. Jadi teologi ihsan itu penting sekali. Qur'annya bilang hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu. Jadi ini situasi 4M ini adalah situasi yang wahnan ala wahnin, kurhan ala kurhin. Karena itu penting bagi kita, masyarakat, terutama laki-laki dan juga perempuan, untuk berpikir bagaimana memiliki fikih yang ihsan. Empati itu tadi, M4 dan I. I-nya ihsan. Nah, ini juga didukung oleh perilaku-perilaku Nabi yang sangat ramah, baik, membantu, terutama pada saat perempuan lagi mengalami proses-proses reproduksi ini. Jadi kita tahu teologi kita, akhlak kita, rahmatan lil alamin kita itu banyak sekali yang berbicara perlu membantu orang yang lemah, yang lagi sakit. Jadi kalau menstruasi dianggap sebagai orang yang lagi mengalami kesakitan, maka itu adalah orang yang justru sedang dekat sama Allah. Kan ada hadis qudsinya yang mengatakan saya miskin, kamu tidak memberi, saya lapar, kamu tidak memberi makan, saya sakit, kamu tidak mengunjungi. Kok saya sakit, kata hambanya, kamu kan Tuhan, kamu kan Allah. Ya ada orang sakit, kamu tidak memberi perhatian. Nah, kalau perempuan menstruasi kita ungkapkan sebagai orang yang sedang mengalami sesuatu yang mungkin sakit, maka kewajiban orang lain adalah berempati, mengunjungi, memberikan energi, memberikan waktu yang leluasa, sehingga dia bisa mampu
melewati kondisi itu dengan tetap sehat, dapat ilmu, dapat asupan dan lain sebagainya, yang itu adalah fikih empati itu. Nah, salah satu karakter Nabi Muhammad SAW yang ini sering diungkapkan oleh para ulama-ulama, terutama ulama-ulama KUPI, Kongres Ulama Perempuan Indonesia, Bang Kiai Haji Hilmi Nur Aliafi, Mbak Badriah Fayumi, Buya Husain Muhammad. Ini ayat ini penting sekali bagi kita untuk memiliki fikih yang empati. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu dalam ayat ini disebutkan adalah orang yang azizun alaihi ma anittum. Laqad ja'akum, bahwa Rasul itu datang ke kamu. Sering mengunjungi, kalau sekarang istilah sering belusukan. Nabi yang datang, Nabi yang menjumpai, Nabi yang min anfusikum. Tentu kalau Rasul kita tidak bisa meneladani ya, karena Rasul itu ya cuma Nabi. Tetapi ulama mengartikan Rasulun di sini ya artinya kalau kita mau meneladani adalah orang yang punya ikatan dengan Allah, hubungan dengan Allah. Kita bisa punya ikatan, hubungan dengan Allah melalui doa, ibadah, zikir. Nah, karena itu penting bagi kita sebagai orang yang bilang cinta kepada Nabi Muhammad. Nah, sekarang di masa Maulid Nabi, mari kita bersolawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi, kalau kita mengikuti teladan Nabi, kata ayat ini, itu kata dalam tafsirnya, dalam Bang Hilmi misalnya, ya kita justru harus banyak bertemu dengan masyarakat, dan kita punya ikatan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa, zikir, dan ibadah tentu saja. Tapi Nabi juga min anfusikum merasa menjadi bagian dari masyarakat, tidak berbeda dalam makan, tidak berbeda dalam berpakaian, dan lain sebagainya. Tapi konteks kita yang paling penting adalah azizun alaihi ma anittum. Kita harus selalu merasa berat dengan problema hidup yang dialami oleh rakyat, kira-kira begitu. Jadi anitum itu yang dialami secara susah. Nah, Nabi itu merasakan azizun. Empati dari sini. Nah, karena itu fikih empati adalah fikih yang meneladani Nabi bahwa kita ketika ada orang sakit, ketika ada perempuan lagi menstruasi kesakitan, kita harus mendengar apa yang dialami, apa sakitnya ya, bagaimana cara agar tidak lagi sakit. Nah, itu fikih Nabi Muhammad, itu fikih empati, itu fikih surat Luqman, itu fikih surat Al-Ahqaf. Azizun alaihi ma anittum, bahwa Nabi merasa berat, merasa empati, merasa simpati dengan apa yang dialami secara berat oleh masyarakat, dalam konteks ini adalah perempuan. Lalu harisun alaikum, setelah merasakan ya ikut berupaya untuk menghilangkan keberatan tersebut. Gitu. Lalu bil mu'minina raufun rahim, setelah itu punya sikap yang kasih sayang. Jadi empati, lalu simpati, lalu berbuat bagaimana ikut mengurangi, syukur-syukur menghilangkan dengan penuh kasih sayang. Itulah pribadi Nabi Muhammad SAW yang seharusnya menjadi karakter kita semua ketika kita berhadapan dengan situasi di mana orang akan mengalami kesakitan, kesusahan. Jadi kita jangan memproduksi, misalnya pada konteks perempuan yang menstruasi, hamil, pandangan-pandangan seakan-akan dari Islam malah justru memberatkan perempuan. Malah justru menyusahkan perempuan, malah justru menjauhkan perempuan dari energi. Jadi hanya karena alasan misalnya tidak boleh perempuan masuk masjid, lalu di masjidnya kita bagi-bagi zakat, lalu perempuan nggak dapat zakat. Nah, itu haram. Pandangan itu tidak boleh dipakai. Kalau Anda membagi zakat di dalam masjid, maka Anda harus memakai pandangan Ibnu Hazm yang membolehkan perempuan masuk masjid. Tetapi kalau Anda pengen tidak masuk masjid, ya jangan baginya di masjid. Baginya di luar, atau tetap dibagikan walaupun tidak masuk masjid.
Anda bikin pengajiannya di masjid, tetapi perempuan tidak boleh masuk masjid. Itu namanya mendiskriminasi. Kalau Anda bikin pengajian di masjid, maka harusnya dibolehkan. Tapi kalau pengen Anda berpandangan tidak boleh perempuan haid masuk masjid, ya bikin pengajiannya, bikin musabakohnya, bikin pengumumannya, bikin rapatnya, jangan di masjid. Misalnya gitu. Itu namanya fikih empati. Itu namanya kita paham situasi, jangan kekeh sama pandangan, tapi justru mendiskriminasi perempuan ketika perempuan harus memperoleh ilmu, yang itu ilmu hak semua orang, harus memperoleh ekonomi, zakat misalnya, atau keputusan rapat misalnya, atau apapun pengetahuan. Jadi itulah fikih empati itu. Jadi kita boleh saja karena kita merasa ini mayoritas ulama misalnya, tapi juga kita membuka hati kita pada pandangan yang ternyata juga itu ulama besar, ada dari mazhab Syafi'i juga, walaupun sebagian besar dari mazhab Daud al-Dhahiri. Nah, dengan demikian yang paling penting pada konteks adalah cara pandangnya. Cara pandang bahwa perempuan adalah manusia, khalifah dan hamba Allah yang berhak memperoleh misi dan visi akhlakul karimah Islam dan rahmatan lil alaminnya Islam. Sehingga tidak boleh atas alasan menstruasi lalu perempuan dilarang untuk memperoleh akses-akses kehidupan. Malah justru sebaliknya, bukan dilarang, dipenuhi, difasilitasi, ditemani. Kenapa? Karena sedang mengalami sesuatu yang bisa membuat sakit, bisa membuat terbatas geraknya, dan lain-lain. Nah, fikih itu perlu banyak uluran tangan kita. Perlu banyak kerja-kerja kita semua, para jamaah ini, untuk membuat kerangka fikih empati untuk situasi perempuan yang sedang menstruasi, lalu mengandung, lalu melahirkan dan menyusui, sehingga semua laki-laki dan semua masyarakat tergerak untuk berbuat sesuatu yang sesuai dengan rahmatan lil alamin dan akhlakul karimah, tapi tidak justru membuat mitos-mitos yang membuat perempuan semakin dijauhkan, susah, dan akhirnya malah menjadi korban dari ketidaktahuan, sakit, dan bahkan meninggal ketika melahirkan karena kurangnya akses, karena kurangnya energi, karena kurangnya perhatian, karena tidak ada suami atau keluarganya yang tergerak secara agama untuk bisa mendampingi menjadi suami yang soleh, yang menemani, yang mendampingi, yang memberikan fasilitas di mana semua hal itu ada justru bagian dari Islam, rahmatan lil alamin, akhlakul karimah, dan merupakan karakter Nabi Muhammad SAW yang azizun alaihi ma anittum harisun bil mu'minin, harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Itu Mbak Mia sebagai awal dari pengantar. Mohon maaf kalau agak panjang karena memang ini harus disampaikan semua biar kerangkanya terlihat apa beda antara satu dengan lain dan bagaimana kita mendudukkan perbedaan itu dengan tetap saling menghormati. Yang paling penting dalam konteks fikih mubadalah adalah bagaimana kita punya cara pandang yang rahmatan lil alamin dan akhlakul karimah kepada pihak-pihak yang bisa jadi sedang mengalami sesuatu yang dalam sesuatu itu dia justru menjadi sakit atau terbatas fisik dan aksesnya. Dan tugas kita semua, siapapun yang lalu punya akses, punya fisik kuat, punya ilmu, punya kapasitas untuk memastikan mereka semua tetap memperoleh anugerah, rahmah, dan akhlakul karimah.